Come on, get past. Di awal cerita kita diperkenalkan pada seekor kambing muda bernama Will Harris. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia diajak sang ibu pergi ke arena pertandingan rollerball. Tentu saja Will merasa senang, selain bisa menonton pertandingan tim kebanggaannya, dia juga bisa melihat langsung pemain idolanya Jet Fillmore. Bahkan saking kagumnya, Will bermimpi untuk menjadi seperti dirinya. I'm gonna be just like her. Meski 10 tahun telah berlalu, Will tetap berpegang teguh pada mimpinya. Setiap hari dia selalu menyempatkan melatih tubuhnya, bahkan saat bekerja sebagai pengantar makanan, dia juga melatih lemparannya. Yes. Setelahnya Will singgah di rumah temannya untuk nobar pertandingan, tapi karena tim kesayangannya kalah telak, ia memutuskan untuk berlatih seorang diri. Bisa dibilang kemampuan Will ini di atas rata-rata, tapi karena tubuhnya yang kecil, ia sering diremehkan. Banyak orang menganggapnya tidak pantas untuk menjadi pemain rollerball. Gak sedikit juga yang mencaci kalau kambing adalah hewan terlemah. Walaupun sakit hati, Will memilih pergi daripada terlibat masalah. Di sisi lain, setelah kalah dalam pertandingan, Jet mendatangi pemilik tim untuk meminta memperbaiki kualitas tim dengan mencari pemain baru. Jet menganggap alasan tim ini tidak pernah menang dalam 10 tahun terakhir karena rekan-rekannya tidak sebanding dengannya. Esok hari, Will menjual sepatu kesayangannya demi bisa membayar tunggakan uang sewa tempat tinggalnya. Di saat yang bersamaan, ia mendapat kabar kalau Man, si kuda yang merupakan rival dari pemain idolanya, sedang berada di sini dan menantang siapapun di kota Finland untuk bertanding dengannya. Karena tak ada satupun yang bisa mengalahkannya, Man berkata bahwa semua penduduk kota ini sama lemahnya dengan Jet Fillmore. Wah, Will yang gak terima kota kelahiran dan pemain idolanya direndahkan pun langsung menantangnya, bahkan bertaruh dengan uang yang baru saja didapatnya. Meski Will tadinya unggul di awal, kemampuan Man jauh di atas Will, sehingga ia juga dengan mudah dikalahkan dengan kehilangan uang taruhannya. Karena tidak bisa membayar tunggakan tempat tinggalnya, mau tidak mau Will harus rela diusir. Will pun memilih menginap di rumah temannya. Tanpa diduga, mereka sedang mengedit video meme tentang Will yang mempermalukan Man. Will sangat tidak suka dengan video tersebut karena kalah tetaplah kalah. Tapi dia nggak bisa apa-apa sebab video itu sudah diupload. Imbas video itu, Will menjadi viral baik di internet maupun di kotanya sendiri. Bahkan pemilik tim Finland Thorns yang menaungi Jet Fillmore bersedia merekrutnya. Tanpa pikir panjang, Will pun menerima. Kabar masuknya pemain baru pun sampai di telinga Jet. Ia langsung bergegas menemui pemilik tim. Sama seperti kebanyakan orang, Jet menolak keras kehadiran Will. Selain badannya yang terlalu kecil, Will hanya amatiran yang direkrut jalur viral. Tidak hanya Jet, saat jumpa pers pun seluruh wartawan mempertanyakan apakah Will bisa bertahan di rollerball. Mengingat di rollerball tidak hanya mengandalkan skill, tetapi juga ketahanan fisik yang kuat. Meski kesal selalu dianggap remeh, Will tidak ambil pusing. Ia lebih memilih untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan malam nanti. Oh, not bad. Sayangnya rekan satu timnya pun tidak menerima kehadiran Will yang mereka anggap beban. Begitu juga pelatihnya yang selalu menjadikan Will pemanas di bangku cadangan. Namun Will tidak hanya duduk diam, ia memberi bantuan moral dan juga strategi untuk kebaikan tim. Tapi saran dari Will tidak pernah didengar oleh timnya sendiri karena Will hanya seorang amatiran. Meski begitu, Will tetap berusaha membuktikan kalau dirinya pantas berada di tim Finland Thorns. Will tanpa ragu menantang Jet dalam latihan menembak bola. Easy. Akurasi tembakan yang dimiliki Will cukup membuat Jet terkesan, tapi rekan tim yang tidak tahu masih tidak mempercayai Will. Tekanan yang dirasakan Will semakin berat, gengs, lantaran Man membuat video balasan untuk Will yang berisi intimidasi.
Lagi dan lagi Will tidak ambil pusing dengan video itu. Ia lebih fokus ke pertandingan malam nanti. Dalam pertandingan itu Jet melakukan pelanggaran dan harus diusir dari lapangan. Dengan begitu Will masuk sebagai pemain pengganti. Awalnya rekan satu timnya tidak ada yang mau mengoper bola pada Will. Tapi saat Will berhasil mencetak 3 poin, semuanya berubah. To score a point and roar! Meski tim lawan berhasil membalas dan kembali unggul, berbekal kerjasama yang apik, Will dan kawan-kawan berhasil mengembalikan keadaan dan keluar menjadi pemenang di malam itu. Kebahagiaan tidak hanya menyelimuti tim Thorns, tapi juga seluruh penduduk kota Finland, karena kemenangan itu adalah kemenangan pertama setelah 10 tahun lamanya. Walaupun timnya menang, Jet sama sekali tidak senang karena dia tidak jadi MVP di pertandingan itu. Bahkan saat perayaan, Jet tidak mau bergabung. Disinilah Will diberitahu rekan timnya bahwa alasan mereka kalah selama ini adalah Jet. Jet adalah seorang egois yang selalu ingin jadi pusat perhatian. Dia tidak peduli timnya menang atau kalah. Yang terpenting hanyalah dirinya main bagus dibandingkan teman-temannya. Dan keegoisan Jet dirasakan langsung oleh Will saat syuting iklan. Jet menolak menyerahkan obor MVP kepada Will. Hal itu karena Jet tidak mau kehilangan penggemar dan namanya redup karena kehadiran Will. The torch to the new go. Will yang menyadari kalau Jet sedang tertekan mencoba menghiburnya dengan mengajaknya ke toko makanan tempatnya bekerja. Setibanya di sana, Jet langsung terkejut karena disambut dengan hangat dan melihat banyak dekorasi toko yang berbau tim Thorns. Terlebih jersey Jet saat memulai debut karirnya di dunia rollerball juga terpampang di sana. Hal itu pun membuat Jet sadar kalau penduduk kota Finland selalu memberikan dukungan penuh, baik tim Thorns maupun dirinya. Jet akhirnya sadar meskipun suatu saat nanti posisinya tergantikan oleh orang lain, seluruh pemain tim Thorns akan selalu punya tempat khusus di hati para penggemar. Hal itu dibuktikan langsung oleh pemilik toko sekaligus penggemar Thorns. Ia memberikan Jet sepatu langka yang dia incar selama ini tanpa harus membelinya. Tapi tim Thorns harus membawa pulang piala Claw musim ini. Bring back a claw. Di momen itu juga Will mengungkapkan kalau dirinya sama sekali tidak memiliki niat mengambil alih posisi Jet. Dia hanya ingin mewujudkan harapan sang ibu yang selalu berharap Will akan menjadi pemain rollerball profesional. Will tahu betul terlahir sebagai kambing berpeluang sangat kecil untuk bisa diterima di dunia rollerball. Tapi Will tidak pernah menyerah atas mimpinya. Terlebih ucapan terakhir dari mendiang sang ibu selalu tertancap di kepalanya dan terus menjadi bahan bakar baginya untuk terus melaju melawan dunia dan penghakimannya. You know you can wish for anything, so dream big. Maka dari itu ia terus berusaha keras dan selalu mengabaikan orang-orang yang meremehkannya. Baginya, semua orang berhak bermimpi setinggi langit dan orang lain tidak berhak menghakimi mimpi seseorang. Bahkan, Will menulis 2 kata di sepatunya sebagai pengingat bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Perkataan dari Will benar-benar membuatnya tersadar kalau sifat egoisnya saat ini adalah tembok kokoh yang menghalangi impian Will dan rekan satu timnya. Maka dari itu ia berniat berubah, bahkan ia membela tim dan rekannya yang sedang diolok-olok oleh Maine di siaran langsungnya. Imbas kejadian itu seluruh anggota tim memberi sambutan hangat kepada Jet. Dan Jet sendiri kini menurunkan ego demi performa tim yang lebih baik. The team is yours, Dennis. Hal itu membawa hal positif untuk tim Thorns. Selain permainan jadi kompak, satu persatu kemenangan pun dengan mudah diraih. Tapi badai masalah kembali menerpa tim Thorns. Sang pemilik ternyata sudah menjual Thorns dan tim akan dibubarkan setelah turnamen usai. Ia tidak peduli dengan performa tim saat ini, apalagi masa depan para pemainnya. Karena yang dia pikirkan hanyalah uang.
Tanpa keduanya sadari, Will ternyata menguping semua pembicaraan mereka dan berniat memberitahu seluruh anggota tim. Karena bagaimanapun hal ini menyangkut tim dan masa depan mereka semua. Tapi Jet segera membungkam Will, karena jika hal itu terjadi, moral tim akan hancur dan permainan mereka semua akan berantakan. Maka dari itu, sebagai kapten, Jet akan memikul semua beban tim untuk sementara waktu. Namun sayangnya, ucapan dari Jet hanyalah bagian dari tipu dayanya agar ia kembali terlihat menonjol daripada rekan timnya. Are you trying to get traded? Hey, Jet, you good? Shooting? Don't! Will yang sadar keegoisan Jet akan menghancurkan permainan mereka akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi kepada seluruh anggota tim. Namun bukannya sadar dan menurunkan ego, Jet malah semakin menjadi-jadi. Get me the ball. What do you think you're doing? Fillmore show now. Meski tim Thorns berhasil membalikkan keadaan dan menang, tidak ada satupun raut kebahagiaan di antara para anggotanya. Bahkan mereka semua tidak berniat melanjutkan pertandingan final. Dan yang paling menyakitkan untuk Jet adalah kata-kata dari Will. You used to be my favorite player. Until today. Jet yang kembali tersadar kalau dialah penyebab utama dari pecahnya tim Thorns meminta maaf kepada Will. Dia sangat ingin memenangkan trofi Roarball, tapi dia tidak mungkin bisa mendapatkannya tanpa bantuan Will dan kawan-kawan. Melihat ketulusan Jet, Will pun menerima permintaan maafnya dan membantu membujuk teman-teman yang lain agar mau melanjutkan pertandingan final. Pada akhirnya tim Thorns pun berkumpul lagi dan siap menantang tim Magma di final. Pertandingan kali ini sangat sengit. Selain memperebutkan trofi, pertandingan ini adalah laga bergengsi antara Main dan Jet. Meski begitu, Jet sudah tidak peduli siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana membawa tim Thorns keluar jadi juara. Namun, ada satu hal yang Jet lupakan. Kalau Main juga menginginkan trofi itu dengan menghalalkan segala cara. Karena tindakan Main, Jet harus ditandu keluar dan tidak dapat melanjutkan pertandingan karena cedera yang diterimanya cukup parah. Seketika itu juga, moral tim Thorns hancur. Karena bagaimana cara mereka memenangkan pertandingan ini tanpa bantuan Jet? Tapi Jet percaya mereka semua bisa. Dan Jet juga menyerahkan kepemimpinannya pada Will. Sebelum melanjutkan pertandingan, Will memberi mereka motivasi dan hal itu berhasil menaikkan moral seluruh anggota tim. This might be the last time Violent Thorns ever play. Let's dream big. Kini pertandingan pun kembali dimulai. Ooh, hard foul. Sayang karena pertandingan panas itu, salah satu pemain Thorns harus diusir dari lapangan. Dan mau tidak mau, Jet harus kembali masuk karena timnya berada dalam posisi tertinggal. To us all. Will. Pada akhirnya satu tembakan terakhir dari Will mengubah segalanya. Ia membawa tim Thorns keluar sebagai juara Roarball. Seekor kambing yang dulu diremehkan kini menjadi penentu kemenangan. Dan untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, trofi itu akhirnya kembali pulang. Oke guys, itu dia alur cerita dari film GOAT. Seperti yang kita tahu, perjalanan Will bukan cuma soal menang piala, tapi tentang pembuktian diri dari mereka yang sering diremehkan. Dunia memang sering nentuin batas kita, siapa kita, dan dari mana kita berasal. Tapi Will berhasil membuktikan kalau omongan orang bukanlah penentu nasib. Jadi hebat itu bukan soal fisik doang, melainkan seberapa kuat kamu bertahan dan seberapa jauh kamu berani bermimpi. Seperti kata ibunya Will, dream big, you're gonna change the game.
Jadi teruslah berjalan, terus mencoba, dan buktiin kalau orang yang gak dianggap pun bisa jadi yang paling hebat.